Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kami dari kelompok 5 kelas 3A, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik akan mempresentasikan mengenai materi perkembangan pada masa bayi. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri Agista Nur Kamila Putri dengan NIM 12020070003. Ari Mulyana dengan NIM 12020070016, dan yang terakhir yaitu Dewi Anissa Rahmah dengan NIM 12020070022. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan. Pokok pertama yaitu pengertian bayi dari masa bayi. Yang kedua, aspek-aspek perkembangan bayi. Yang ketiga, fase perkembangan bayi. Dan yang keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan masa bayi. Yang terakhir, yaitu mengenai urgensi peran orang tua terhadap masalah yang ada pada masa perkembangan bayi. Masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian pada masa bayi. Pengertian pada masa bayi disebut juga sebagai masa dasar yang sesungguhnya. Disebut sebagai masa dasar yang sesungguhnya karena bayi adalah yang paling awal atau paling dasar dari usia berikutnya. Nah, buktinya setelah masa bayi adalah masa kanak-kanak dan berlanjut seterusnya. Pengertian pada masa bayi yang kedua yaitu disebut sebagai masa perubahan dan pertumbuhan yang berjalan dengan pesat. Masa bayi disebut sebagai masa perubahan adalah karena pertumbuhan dan perkembangannya berubah sangat cepat. Pengertian pada masa bayi yang ketiga yaitu disebut sebagai masa berkurangnya ketergantungan. Berkurangnya ketergantungan pada orang lain merupakan efek dari pesatnya perkembangan pengendalian tubuh yang memungkinkan bayi untuk duduk, berdiri, berjalan, dan menggerakkan benda-benda. Nah, pengertian pada masa bayi yang keempat disebut juga sebagai masa meningkatnya individualitas. Masa bayi juga termasuk masa-masa yang meningkatkan individualitas. Nah, selanjutnya pengertian pada masa bayi yang kelima yaitu masa permulaan berkembangnya penggolongan peran seks. Nah, maksud di sini yaitu pembagian peran gender yang benar sebenarnya dimulai sejak lahir. Nah, di mana bayi dibagi menjadi laki-laki dan perempuan berdasarkan warna selimut dan warna popok misalnya. Dan diperlakukan sebagai pria atau wanita oleh anggota yang lebih menekankan jenis kelaminnya daripada mereka yang berurusan dengan bayi yang menarik. Nah, selanjutnya pengertian pada masa bayi yang keenam itu adalah masa yang menarik, di mana masa bayi yang menarik itu merupakan masa-masa yang banyak perubahan baru yang dihasilkan setiap harinya gitu. Setelah masa-masa yang menarik, yang ketujuh yaitu masa permulaan kreativitas. Nah, di sini bayi akan menemukan kreativitas setiap hari dari pola perilaku-perilakunya jika diberikan banyak stimulus oleh pengasuhnya. Yang terakhir pada pengertian masa bayi yaitu masa berbahaya. Menurut Sa'diyah, bayi akan berada pada masa-masa berbahaya ketika ia terpisah dengan ibunya dan berada dalam pengasuhan yang salah. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai aspek-aspek yang berkembang pada masa bayi. Yang pertama yaitu berkembangnya fisik. Nah, yang dimaksudkan tuh seperti bertambahnya ukuran panjang anggota tubuh dan berat badan bayi sehingga bayi memiliki pertumbuhan yang sangat cepat gitu. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu perkembangan motorik. Nah, di sini perkembangan motorik yang dimaksud itu adanya respon bayi terhadap rangsangan, seperti refleks-refleks tertentu dan melakukan sebuah gerakan.
Di antaranya, refleks yang biasanya digunakan yaitu untuk perlindungan, untuk mencari sumber makanan, dan yang terakhir untuk mengamati dunia. Selanjutnya, aspek-aspek yang berkembang pada bayi yang ketiga yaitu perkembangan kognitif. Nah, menurut teori dasar kognitif John Piaget mengatakan bahwa bayi berada pada masa tahap sensori motorik. Nah, bisa melalui panca indera dan organ-organ tubuh lainnya, ia berusaha mengerti dunia luar. Contohnya, seperti memasukkan jari-jari tangan ke dalam mulut, menggigit, menghisap, dan kemudian melepaskannya kembali. Nah, dengan begitu, bayi akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang baru. Aspek yang keempat yaitu perkembangan bicara. Nah, pada fase ini, bayi memiliki 4 tahap yang dilalui, yaitu yang pertama masa prangoceh, yaitu berupa tangisan dan bunyi bahasa tertentu. Yang kedua yaitu mengoceh, kurang lebih usianya 6-12 bulan. Nah, yang ketiga yaitu kalimat satu kata, yaitu bisa mengucapkan kata ayah atau ibu, walaupun dengan kata yang kurang jelas, dan di usia yang kurang lebih 12-15 bulan. Yang terakhir yaitu kalimat 2 kata, terlaksana apabila bayi memiliki perbendaharaan kalimat kurang lebih 50 kata. Kemudian, aspek-aspek yang berkembang pada masa bayi yang terakhir yaitu perkembangan emosi dan sosial. Bermula emosi tenang atau senang dan terangsang, hingga timbul sebuah rangsangan fisik seperti bayi kenyang, kemudian merasa nyaman hingga tubuhnya mengendor, lalu bayi tersebut merasa ngantuk sehingga tertidur atau berceloteh dan tertawa. Pada usia kurang lebih 3 bulan, emosi senang dan tidak senang muncul karena efek psikisnya. Misal, bayi tersenyum saat melihat wajah manusia. Lalu, pada bulan selanjutnya, mulai muncul variasi emosi seperti takut, marah, kecewa, benci, dan sebagainya. Dengan memperlihatkan sikap seperti ini, sehingga memberikan respon atau balasan terhadap orang di sekitarnya, di mana hadirnya orang lain ini memiliki pengaruh yang sangat penting dalam keterikatan dirinya dengan orang lain, sehingga kebutuhan keterikatan bisa terpenuhi dan tertanam sebuah rasa aman dan rasa percaya. Bab selanjutnya tentang fase perkembangan masa bayi. Yang pertama, fase neonatal, dimulai dari minggu pertama sampai 2 minggu setelahnya. Pada masa ini terjadi penyesuaian terhadap lingkungan dan terjadi perubahan sirkulasi darah serta mulainya berfungsi organ-organ tubuh. Fase yang kedua dimulai dari 2 minggu setelah lahir sampai berusia 2 tahun. Bab selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang bayi. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik merupakan modal dasar untuk mencapai keuntungan dalam proses tumbuh kembang bayi, di mana instruksi genetik yang terkandung dalam telur yang dibuahi dapat menentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan. Hal ini ditandai dengan intensitas dan laju pembelahan, tingkat kepekaan terhadap rangsangan jaringan, usia pubertas, dan terhentinya pertumbuhan tulang. Termasuk faktor genetik antara lain 4.444 faktor genetik normal dan patologis yang berbeda, jenis kelamin dan etnis. Faktor yang kedua yaitu faktor prenatal, di mana terjadi pada masa sebelum kelahiran, yang terdiri dari gizi ibu pada waktu hamil, faktor mekanis, toksin atau zat kimia, endokrin, radiasi, infeksi, stres, imunitas, dan anoksia embrio. Faktor terakhir yang mempengaruhi tumbuh kembang bayi yaitu faktor postnatal. Ini terjadi pada masa setelah kelahiran, yaitu faktornya terdiri dari lingkungan biologis,
kemudian faktor fisik, faktor psikososial, dan faktor keluarga serta adat istiadat. Bab yang terakhir tentang urgensi peran orang tua terhadap masalah-masalah pada masa perkembangan bayi. Di antara masalah-masalah yang terjadi pada masa perkembangan bayi di atas dapat membahayakan secara fisik dan psikologis si anak. Selain itu juga, reaksi orang tua dan keluarga terhadap bayi yang baru lahir, mereka berbeda-beda tanggapan. Biasanya ini disebabkan dari berbagai hal, di antaranya reaksi emosi maupun pengalaman yang juga dapat berpengaruh. Misalkan masalah pada jumlah anak dan keadaan ekonomi. Sehingga menurut Sa'diyah tahun 2019 terdapat beberapa cara peran keluarga untuk mengembangkan perkembangan bayi. Di antaranya yang pertama, memberikan rangsangan agar sensomotoriknya dapat bereaksi, yaitu dengan memberikan contoh gerakan-gerakan yang dapat ditiru oleh sang anak. Cara yang kedua menurut Sa'diyah yaitu memperhatikan kesehatan dan gizi, karena bayi belum dapat menolong dirinya sendiri, dengan cara memperhatikan makanan yang dapat menunjang terhadap pertumbuhan biologis sang bayi. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membantu berkembangnya dalam berbicara, yaitu dengan memberikan ruang untuk berkomunikasi antara sang bayi dengan orang tua. Cara yang keempat yaitu memberikan model tentang konsep moral dan nilai yang benar serta salah, di mana ini memerlukan peran orang tua untuk memberikan contoh konsep moral dan nilai benar salah tersebut agar bayi dapat menjadi anak yang memiliki kepribadian yang baik. Cara yang kelima, memberikan pujian atas apa yang telah mereka capai dengan membiasakan berterima kasih dan memberikan pujian terhadap kebaikan yang telah dilakukan anak, supaya tergerak rasa partisipasinya untuk terus selalu mencoba akan sesuatu hal yang baru. Dan cara yang terakhir yaitu dengan memberikan kebiasaan bermain yang konstruktif, yaitu dengan memilih permainan yang sangat berdampak pada perkembangan bayi. Sehingga dalam materi perkembangan pada masa bayi diambil kesimpulan bahwa masa bayi dianggap sebagai periode dasar karena aspek perkembangan mulai terbentuk pada saat ini, dan juga merupakan dasar dari tahapan kehidupan yang sebenarnya. Aspek perkembangan yang berkembang pada masa bayi meliputi perkembangan fisik motorik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, perkembangan emosi, dan perkembangan bahasa.